Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Ada motif politis nggak Pak? Munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih
menerpa seluruh dunia, tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak?
Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini. Di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan
Untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politis nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu? Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul?
Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya.
dipastikan banyak isu ya Pak. Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako.
Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu? Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa.
persatuan bangsa, kerukunan bangsa, betul? Ibu-ibu setuju? Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini, Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya.
Bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako.
Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politis nggak Pak? munculnya isu? Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa.
persatuan bangsa, kerukunan bangsa, betul? Ibu-ibu setuju? Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya.
dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politik motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS, Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako.
Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa.
persatuan bangsa, kerukunan bangsa, betul? Ibu-ibu setuju? Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya.
Bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politik motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako,
Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun dia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politis nggak Pak? politis nggak Pak? Dari munculnya isu? Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa,
persatuan bangsa, kerukunan bangsa, betul? Ibu-ibu setuju? Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya.
Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian
kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu? Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak.
Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia, tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan, 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024.
Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos
yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat,
gara-gara beda pilihan justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun dia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara.
Belum lama ini, Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi.
patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari muncul diri? Pak, Ada motif politis nggak Pak? muncul diri?
Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini. Di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian Kartu Pintar dan KIP Kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu Sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan. Untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan, 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan, untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus.
Sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Dari munculnya isu? Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi
ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS, Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Munculnya isu.
Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan
harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun dia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat
COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS, Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak?
Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politik motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan
Untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis nggak Pak? di munculnya isu? Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul?
Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya.
dipastikan banyak isu ya Pak. Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politis motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako.
Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada ada motif motif nggak Pak? politis nggak Pak? Munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa.
persatuan bangsa, kerukunan bangsa, betul? Ibu-ibu setuju? Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini, Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya.
bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politik motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako.
Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa.
persatuan bangsa, kerukunan bangsa, betul? Ibu-ibu setuju? Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini, Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya.
Jadi bisa dipastikan banyak isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif ada politik motif nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan?
kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari muncul diri? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Muncul diri. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak.
Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS, Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian Kartu Pintar dan KIP Kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024.
Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politis nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos
yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politis nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat,
gara-gara beda pilihan justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini. Di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan. Untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan, 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan, untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal
dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini
berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH, kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan, 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu muslimat NU,
Sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia. Tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID hampir 2 tahun lebih menerpa seluruh dunia. Tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini. Di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian kartu pintar dan KIP kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan. Untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan, 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan, untuk menggapai cita-cita kita Indonesia. Presiden Joko Widodo menepis isu banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya dari mana kabar tersebut terhembus, sebab menurutnya para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab secara gamblang soal benar atau tidaknya isu tersebut. Namun ia mengatakan rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini Presiden juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya, isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berarti hanya isu aja lah ya. Jadi bisa dipastikan hanya isu ya Pak? Ada motif politis nggak Pak dari munculnya isu? Pak, Ada motif politik nggak Pak? politis nggak Pak? Di munculnya isu. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar? Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Setuju. Sekarang kenalkan Bu, dikenalkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia.